Bab 12. Pentingnya kekayaan intelektual. Pentingnya kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah setiap produk dari kecerdasan manusia yang tidak berwujud, tetapi memiliki nilai di pasar. Hal ini disebut properti intelektual, karena merupakan produk dari imajinasi, kreativitas manusia. Secara tradisional, bisnis menganggap aset fisik mereka seperti tanah, bangunan, dan peralatan sebagai aset terpenting mereka. Namun, semakin meningkat, aset intelektual perusahaan adalah hal yang paling berharga. Paten. Paten adalah hibah dari pemerintah federal yang memberikan hak untuk mengecualikan orang lain dari membuat, menjual, atau menggunakan invensi untuk jangka waktu paten. Pemilik paten diberikan monopoli hukum untuk waktu terbatas. Namun paten tidak memberikan pemiliknya hak untuk membuat, menggunakan, atau menjual penemuan. Itu memberi pemilik hanya hak untuk mengecualikan orang lain dari melakukannya. Jenis paten. Paten utilitas adalah jenis paten yang paling umum dan mencakup apa yang umumnya kita anggap sebagai penemuan baru. Paten dalam kategori ini mungkin diberikan kepada siapapun yang menemukan atau menemukan proses, mesin, pembuatan, atau komposisi materi baru dan berguna apapun, atau perbaikan baru dan berguna darinya. Paten desain adalah mencakup penemuan desain baru dan ornamen untuk produk yang diproduksi. Paten desain baik untuk 14 tahun sejak tanggal pemberiannya, sementara paten utilitas melindungi cara penemuan digunakan dan bekerja. Paten desain melindungi penampilannya. Paten tanaman melindungi varietas tanaman baru yang dapat diperbanyak secara seksual. Paten ini memberikan perlindungan penting bagi perusahaan mengkhususkan diri dalam genetika tanaman dan bidang terkait. Varietas baru dapat berbeda dari tanaman sebelumnya dalam ketahanannya untuk penyakit atau kekeringan atau aroma, penampilan, warna, atau produktivitasnya. Siapa yang bisa mengajukan permohonan paten? Hanya penemu suatu produk yang dapat mengajukan paten. Jika dua orang atau lebih membuat penemuan bersama, mereka harus mengajukan permohonan paten bersama. Seseorang yang hanya mendengar tentang desain suatu produk atau sedang mencoba mematenkan suatu yang ada dalam domain publik mungkin tidak mengajukan permohonan paten. Ada beberapa pengecualian. Pertama, jika suatu penemuan dilakukan selama pekerjaan penemu, majikan biasanya diberi hak untuk mengajukan paten melalui penugasan perjanjian penemuan yang ditandatangani oleh karyawan sebagai bagian dari perjanjian kerja. Pengecualian kedua adalah bahwa hak untuk mengajukan permohonan penemuan dapat dijual. Proses mendapatkan paten ada 6, yaitu yang pertama pastikan penemuan ini praktis. Langkah kedua tentukan jenis aplikasi apa yang diarsipkan. 3. Menyewa pengacara paten. 4. Lakukan pencarian paten. 5. Ajukan aplikasi paten. Dan yang terakhir, dapatkan keputusan dari USPTO. Pelanggaran paten. Pelanggaran paten terjadi ketika satu pihak terlibat dalam penggunaan paten pihak lain secara tidak sah. Merek dagang. Merek dagang adalah kata, nama, simbol, atau perangkat apapun yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber atau asal produk atau layanan dan untuk membedakan produk atau layanan tersebut dari yang lain. Semua bisnis ingin dikenali oleh klien potensial mereka dan mengenakan nama, logo, dan fitur pembeda lainnya untuk meningkatkan visibilitas mereka. Merek dagang juga memberi konsumen informasi yang bermanfaat. 4 jenis merek dagang. Merek dagang dari seperti yang dijelaskan sebelumnya, termasuk kata, nama, simbol, atau perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk satu perusahaan dari yang lain. Merek layanan mirip dengan merek dagang biasa, tetapi mereka terbiasa mengidentifikasi layanan atau kegiatan tak berwujud dari bisnis daripada produk bisnis. Tanda kolektif adalah merek dagang atau merek layanan yang digunakan oleh anggota dari koperasi, asosiasi, atau kelompok kolektif lain. Mengidentifikasikan anggota dalam serikat pekerja atau organisasi serupa. Tanda sertifikasi. Tanda sertifikasi adalah tanda kata, nama, simbol, atau perangkat digunakan oleh orang lain pemiliknya untuk menyatakan kualitas tertentu tentang produk atau layanan. Apa yang dilindungi undang-undang merek dagang? 1. Kata-kata, 2. Angka dan huruf, 3. Desain atau logo, 4. Suara, 5. Keharuman atau wangian, 6. Bentuk, 7. Warna, dan terakhir ialah yang ke-8 adalah trade dress. Pengecualian dari perlindungan merek dagang. Yang pertama adalah masalah tidak bermoral atau memalukan. Yang kedua ada hal menipu. Dan ketiga ada tanda deskriptif. Lalu yang terakhir ada dan keempat ialah nama keluarga. Proses mendapatkan merek dagang. Langkah pertama, pilih tanda yang sesuai. Langkah kedua, lakukan pencarian merek dagang. Dan langkah tiga, buat hak dalam merek dagang.
Hak cipta. Hak cipta adalah suatu bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang memberikan kepada pemilik suatu karya penulisan hak hukum untuk menentukan bagaimana karya itu digunakan dan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut. Karya tersebut harus dalam bentuk yang nyata, seperti sebagai buku, manual pengoperasian, artikel, majalah, skor musik, program perangkat lunak komputer, atau gambar arsitektur. Jika sesuatu tidak dalam bentuk nyata, seperti ucapan yang belum pernah direkam atau disimpan di disk komputer, Undang-Undang Hak Cipta tidak akan melindunginya. Apa yang dilindungi oleh hak cipta? Yaitu ada karya sastra, komposisi musik, perangkat lunak komputer, karya dramatis, lalu yang terakhir ialah karya gambar, grafik, dan pahatan. Pengecualian dari hak cipta. Pengecualian utama adalah bahwa Undang-Undang Hak Cipta dapat melindungi ide. Pengecualian lain dari perlindungan hak cipta termasuk fakta misalnya populasi statistik, judul misalnya pengantar kewirausahaan, dan daftar bahan misalnya resep. Cara mendapatkan hak cipta. Pertama, perlindungan hak cipta dapat ditingkatkan untuk apapun yang ditulis dengan melampirkan pemberitahuan hak cipta atau bak hak cipta, seperti yang kadang-kadang disebut. Kedua, perlindungan lebih lanjut dapat diperoleh dengan mendaftarkan sebuah karya ke kantor hak cipta. 3. Pelanggaran hak cipta. Untuk membuktikan pelanggaran, pemilik hak cipta harus menunjukkan bahwa dugaan pelanggar memiliki akses sebelumnya ke karya berhak cipta dan bahwa karya itu secara substansial mirip dengan pemiliknya. Hak cipta dan internet. Setiap hari sejumlah besar materi diposting di internet dan dapat tumbuh dan disalin oleh siapa saja dengan komputer dan koneksi internet. Karena informasi disimpan di suatu tempat di komputer atau server internet, informasi itu dalam bentuk nyata dan mungkin memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta. Akibatnya, siapapun yang mengunduh materi dari internet dan menggunakan untuk keperluan pribadi harus berhati-hati dan menyadari bahwa UU hak cipta sama berlaku untuk materi di internet. Bertukar rahasia. Sebagian besar perusahaan, termasuk perusahaan baru, memiliki banyak informasi yang penting untuk keberhasilan mereka, tetapi tidak memenuhi syarat untuk paten, merek dagang, atau perlindungan hak cipta. Beberapa informasi ini bersifat rahasia dan perlu dijaga kerahasiaannya membantu perusahaan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Rahasia dagang adalah setiap rumus, pola, perangkat fisik, ide, proses, dan informasi lain yang memberikan pemilik informasi keunggulan kompetitif di pasar. Apa yang memenuhi syarat untuk perlindungan rahasia dagang? Yang pertama, tidak kenal di luar perusahaan. Dua, diketahui hanya di dalam perusahaan berdasarkan perlu tahu. 3, diamankan dengan upaya keras untuk menjaga kerahasiaan informasi. 4, berharga dan memberikan keunggulan kompetitif yang menarik bagi perusahaan. 5, dikembangkan dengan biaya waktu dan usaha yang besar. 6, tidak dapat dengan mudah melakukan audit kekayaan intelektual. Langkah pertama yang harus diambil perusahaan untuk melindungi kekayaan intelektualnya adalah menyelesaikan audit kekayaan intelektual. Ini direkomendasikan untuk semua perusahaan terlepas dari ukurannya, dari perusahaan baru hingga perusahaan dewasa. Audit kekayaan intelektual dilakukan untuk menentukan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.